الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakhana khairal lahum minhumul mu'minuna wa asruhumul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan surat Al-Imran 110, ada suatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan untuk kita jawab bersama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering searching di Google terkait dengan bagaimana kepentingan agama di dalam kehidupan, maka biasanya akan keluar data. Nah, saya pernah melakukan searching itu dan mendapatkan hasil bahwa Indonesia menempati ranking 4 dunia yang menyatakan bahwa agama itu penting untuk kehidupan umatnya. Bapak Ibu sekalian, di sisi lain saya pun juga mencoba searching terkait dengan tindak pidana kriminalitas ataupun kejahatan ataupun indeks kebahagiaan. Ternyata kalau saya lihat ya, dari hasil searching tersebut tidak sejalan dengan di mana Indonesia menempati ranking keempat dunia yang mengatakan bahwa agama itu penting bagi kehidupannya. Kenapa? Karena saya melihat indeks kebahagiaan di Indonesia pun juga tidak menempati urutan 4 dunia. Begitu juga masih banyak terdapat kejahatan ataupun tindak pidana. Salah satu contoh diantaranya adalah tindak pidana korupsi yang masih banyak. Tentu kejahatan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu menjadi pertanyaan yang perlu kita coba bersama, yaitu apakah beragama kita sudah benar? Atau dengan kata lain, sudah sehatkah spiritual kita? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu ini yang bisa menjawab adalah kita sendiri-sendiri. Bukan jawaban secara bersama-sama atau komunal atau kolektif yang sifatnya normatif, yang tentu banyak dilatar belakangi oleh subjektivitas. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ibadah itu berhasil dan tidaknya ibadah kita itu sangat ditentukan atau sangat bisa dievaluasi dari kehidupan kita bermasyarakat. Kalau Islam mengajarkan ibadah itu kan ada yang hablum minallah dan hablum minanas. Maka yang tahu terkait dengan hablum minallah adalah pada prinsipnya diri kita sendiri. Sedang yang berkaitan dengan hablum minanas adalah sebagaimana sebenarnya merupakan penerapan nilai-nilai ajaran agama yang mana diperintahkan oleh agama kita di dalam kehidupan tentunya untuk bersosialisasi maupun bermasyarakat. Sebenarnya juga bisa hablum minanas ini sebagai indikator sehat dan tidaknya hablum minallah kita. Karena pada dasarnya hablum minanas ini juga merupakan satu cerminan dari hablum minallah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tentu akan kita kaji terkait dengan sehat atau benarnya beragama kita. Ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah
hablum minanas. Tentu tidak ada juga indikator yang mengharuskan kita pada nilai berat atau angka berapa. Sama halnya seperti kalau kita ingin masuk surga, tak ada satu batas yang bisa menjadi patokan kita bahwa kita kelak akan masuk surga. Semua sifatnya hanya normatif, ya, tidak ada batas yang mutlak sehingga seseorang yakin bahwa dirinya bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu diisyaratkan bahwa di dalam kehidupan di dunia ini kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan pemikiran itu akan kita kaji terkait dengan surat Al-Imran 110 yang mengamanahkan kepada kita sekalian untuk menjadi umat yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang terbaik itu tentunya juga tidak semudah seperti apa yang kita bicarakan. Tentu butuh action di masyarakat untuk bisa menjadi umat yang terbaik. Sebenarnya Al-Quran sendiri sudah memberikan panduan kepada kita agar kita bisa menjadi umat yang terbaik sebagai wujud sehatnya spiritual kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada surat Al-Imran 110 tadi, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengajak pada kebaikan. Jadi mengajak pada kebaikan ini menjadi sangat penting tentunya untuk kita pahami bahwa di sini bukan memerintahkan, ya. Jadi mengajak itu sudah barang tentu, di situ ada makna kita pun juga harus melakukannya. Sehingga bukan sebatas hanya memberikan perintah atau cerita saja. Bapak Ibu sekalian, mengajak kepada kebaikan di dalam Al-Quran pun juga banyak dicontohkan. Sekian banyak contoh-contoh kebaikan, salah satu di antaranya adalah tindakan untuk melakukan sedekah. Ini menjadi sangat penting, sedekah ini Bapak Ibu sekalian, apalagi di masa pandemi COVID-19, di mana Bapak Ibu sekalian juga memahami bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak pada seluruh sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor ekonomi. Bapak Ibu sekalian, tentu sedekah ini akan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Oleh karena itu sebenarnya Allah sendiri menyukai satu ibadah yang disebut sebagai sedekah, karena sedekah itu memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan di saat Bapak Ibu sekalian memberikan pertolongan pada orang lain, sesungguhnya Allah pun ada di situ. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita bicara soal sedekah, yang penting adalah kalau menurut saya satu adalah niat, ya. Niat itu harus semata-mata dilakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus ikhlas. Jangan sampai apa yang telah kita berikan di diri kita masih berpikiran, kira-kira sampai enggak ya sedekah saya? Kira-kira bermanfaat enggak ya sedekah saya? Jangan-jangan tidak disampaikan pada orang yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu sekalian masih mempunyai pemikiran kayak gitu, berarti niat sedekahnya belum 100% ikhlas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita sudah berniat untuk memberikan, maka satu hal yang patut menjadi catatan kita, ya tentu harus sudah kita lepas. Artinya apa?
ya mau digunakan untuk kepentingan apapun itu terserah bagi penerimanya, ya. Jangan sampai kita masih ikut mengelola, apalagi merasa tidak nyaman kalau nanti, atau ada perasaan was-was kalau nanti sedekahnya itu tidak sampai pada tujuannya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu adalah mengajak pada kebaikan. Ini menjadi penting. Seandainya Bapak Ibu sekalian misalnya ada keterbatasan, tidak mampu untuk memberikan sedekah atau mengajak pada kebaikan, ya, setidak-tidaknya Bapak Ibu jangan berbuat yang merugikan, ya. Jangan berbuat yang merugikan kalau kita tidak bisa berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi penting karena berbuat merugikan itu tentu akan melanggar hak-hak orang lain, ya. Ada orang lain yang dirugikan. Oleh karena itu, ya, menjadi sangat penting, ya, kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat yang merugikan. Nah, yang kedua adalah ajaan untuk mencegah kemungkaran. Nah, ini harus dimaknai, mencegah itu berbeda dengan menghancurkan, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak Ibu sekalian sering melihat, ya, apalagi di bulan puasa seperti sekarang, kalau di tahun-tahun yang lalu kan sering, ya, ada yang namanya operasi terhadap warung makan yang buka di siang hari. Itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya secara pribadi tidaklah tepat. Mengapa? Karena itu bukan suatu upaya untuk mencegah kemungkaran, tapi itu adalah upaya-upaya yang kalau menurut saya justru tidak sesuai dengan ajaran agama, ya. Kalau kita menghormati, ya, kalau kita ingin dihormati, jangan memaksa orang lain untuk menghormati kita. Kalau kita, ya, ingin kemungkaran itu tidak merajalela, ya, maka jangan ikut bermain menjadi bagian orang-orang yang mungkar, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan itu tentu, ya, kalau kita menganggap ada warung makan buka di siang hari itu sebagai bagian tindakan mungkar atau yang tidak sesuai dengan ajaran agama, maka kalau menurut pandangan saya tidak perlu kita ada kebijakan untuk menyuruh menutup ataupun, ya, bahkan dengan tindakan-tindakan yang anarki, ya, memaksa para pedagang itu untuk tutup warungnya. Karena dengan kita tidak membeli, ya, itu berarti kita pun sudah berusaha untuk mencegah kemungkaran. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau tindakan yang pertama mengajak pada kebaikan itu banyak dilakukan orang, terus kalau tidak bisa berbuat baik maka jangan berbuat yang merugikan. Saya yakin tindakan kemungkaran itu juga akan menjadi sedikit atau bahkan bisa jadi menjadi tidak ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini menjadi penting bahwa mencegah kemungkaran itu berbeda maknanya dengan melakukan pengerusakan, ya, memaksa orang lain untuk menghormati kita dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Ini menjadi sangat penting, keimanan itu. Iman itu artinya diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perilaku. Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di Al-Quran ini perlu diimani, ya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada perlu diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ya, dari surat Al-Imran 110 tadi digambarkan secara berurut sebutannya, ya. Jadi mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah, ya. Jadi jangan dibalik-balik kalau Bapak Ibu sekalian ingin menjadi umat yang terbaik, ya.
khairun nas anfa'uhum linas, menjadi umat yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi umat yang lain. Kalau dibalik, tentu Bapak Ibu sekalian tidak akan menjadi umat yang terbaik. Mengingat apa? Mengingat di Indonesia sendiri, ya, orang mempunyai bermacam-macam agama atau kepercayaan. Bahkan di dalam Islam sendiri juga banyak aliran-aliran yang berbeda. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian membalik, yang pertama kali pengen ditunjukkan pada mereka adalah keimanannya dulu, ya, sudah barang pasti Bapak Ibu sekalian tidak akan menjadi umat yang terbaik di mata mereka. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi umat yang terbaik, lakukan sebagaimana Al-Quran menyebutkan. Yang pertama adalah mengajak pada kebaikan, ya. Yang kedua adalah mencegah kemungkaran, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, untuk semuanya bisa menjadi umat yang memberikan kebermanfaatan pada umat yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.